warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Kempas pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita tentang praktik baik yang sudah saya laksanakan di sekolah tempat saya mengajar, di mana ini adalah bentuk implementasi kurikulum Merdeka dalam upaya untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang merupakan bahasa penghubung seluruh bangsa dan negara di seluruh dunia. Dan bahasa Inggris juga merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah tingkat menengah. Maka dari itu, bahasa Inggris merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh murid. Namun pada pelaksanaannya, masih terdapat motivasi dan hasil belajar yang rendah pada pelajaran bahasa Inggris. Hal ini disebabkan karena tingkat kesulitan pada materi pelajaran tersebut, dan juga dapat disebabkan oleh media dan metode yang kurang menarik, serta kurang memberikan kesempatan pada murid untuk mempraktekkan apa yang telah dipelajarinya. Salah satunya pada pembelajaran bahasa Inggris, sebagai upaya untuk melatih kepemimpinan murid dan mengembangkan profil pelajar Pancasila dengan memperhatikan kodrat zaman. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan metode DODOS, di mana DODOS ini adalah akronim dari Duolingo and Community of the Student. Dan DODOS ini merupakan kata yang tidak asing lagi di daerah Indragiri Hilir, karena DODOS adalah alat yang digunakan untuk memanen kelapa sawit. Dan selain untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar, metode ini juga digunakan sebagai upaya pengembangan kompetensi sosial dan emosional murid. Metode ini merupakan perpaduan dari aplikasi Duolingo yang dapat diakses melalui gawai dan dilanjutkan dengan merefleksikan hal yang telah dipelajari pada komunitas belajar murid sebagai ruang untuk praktek secara langsung. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru untuk merancang sebuah media ataupun metode pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid. Seiring dengan era digital yang turut memberikan dampak di dunia pendidikan, mau tidak mau seorang guru harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam mata pelajaran. Pada tahapan sebelum melaksanakan best practice, guru melakukan beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama, guru membuat angket tentang minat belajar anak. Kedua, guru mengajak murid berdiskusi untuk merancang metode pembelajaran dengan memperhatikan suara dan pilihan murid sebagai bentuk kepemimpinan murid. Selanjutnya, guru merancang metode pembelajaran yang sesuai. Dan yang keempat, guru mensosialisasikan tentang aplikasi Duolingo kepada murid-murid, mulai dari cara menginstal, membuat akun, dan bagaimana cara penggunaannya. Pada langkah-langkah pelaksanaan, terdapat beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya adalah yang pertama, murid belajar secara mandiri di rumah dengan menggunakan aplikasi Duolingo, di mana proses pembelajaran dan pencapaian murid pada aplikasi dapat dipantau melalui akun guru. Dan yang kedua, pada saat belajar di rumah melalui aplikasi, murid juga mencatat apa yang mereka pelajari dari aplikasi Duolingo pada jurnal harian belajar mereka, yang selanjutnya jurnal tersebut diketahui oleh orang tua. Jurnal ini digunakan sebagai bahan untuk berbagi pada komunitas bahasa Inggris di sekolah, yang disebut dengan Kobing Z, Komunitas Bahasa Inggris Generasi Z. Selanjutnya,
murid berlatih menyampaikan apa yang telah dipelajarinya kepada teman-temannya pada komunitas. Dan terakhir, guru akan memberikan penekanan terhadap hasil belajar. Melalui penggunaan metode ini, didapatkan peningkatan motivasi dan hasil belajar murid pada mata pelajaran bahasa Inggris, serta dapat melatih manajemen diri murid yang dapat dipantau melalui bentuk tanggung jawab dan konsistensi murid ketika belajar menggunakan aplikasi di rumah. Serta metode ini juga dapat melatih kemampuan untuk mandiri, kreatif, dan bernalar kritis untuk murid, yang merupakan komponen dari profil pelajar Pancasila. Walaupun metode pembelajaran DODOS ini tergolong efektif dalam meningkatkan kemampuan berbicara murid SMP Negeri 1 Kempas, namun dalam pelaksanaannya masih menemukan beberapa tantangan untuk mencapai tujuan akhir metode ini. Di antaranya adalah yang pertama, masih cukup sulit untuk menumbuhkan konsistensi murid pada pembelajaran mandiri di rumah. Kedua, aplikasi ini masih membutuhkan kuota internet untuk mengaksesnya. Ketiga, masih kurangnya peran serta orang tua dalam proses pemantauan pembelajaran anak di rumah. Dan yang keempat, persiapan guru dalam pelaksanaan kegiatan dalam komunitas belajar murid membutuhkan alokasi waktu tersendiri. Demikianlah cerita praktik baik yang telah saya laksanakan di sekolah saya. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan salah satu referensi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.